Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat religi, jumpa lagi dengan saya Siti Arfa dalam acara podcast Rumah Kita, salah satu program kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku. Di kesempatan ini telah hadir bersama saya Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Bapak Haji Yasir Rumadaul SAG MPDI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun topik yang akan jadi bahan perbincangan kita di kesempatan ini terkait dengan program prioritas atau program unggulan di Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam. Namun sebelum kita bincang-bincang dengan Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam, saya akan membawakan sebuah pantun. Telur dadar bumbunya lada, ditambah acar jadi selera. Saya di sini sebagai hostnya, semoga lancar membawa acara. Apa kabar Pak? Sehat-sehat Pak? Sehat insyaallah. Alhamdulillah Bapak. Baik Pak, terkait dengan topik yang akan kita bahas pada kesempatan ini, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak secara langsung. Yang pertama, bisa dijelaskan Bapak terkait dengan program prioritas atau program unggulan yang kini dikembangkan oleh Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam. Silakan Bapak. Ya, untuk program prioritas dari Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam, pertama ada beberapa hal sesuai komitmen Pak Menteri. Salah satunya adalah memprioritaskan pelaksanaan tanah wakaf baik secara nasional maupun provinsi. Pada rapat Rakor Nasional seluruh Kakanwil itu dibuat komitmen dan fakta integritas yang ditandatangani oleh setiap Kakanwil dalam rangka pengurusan tanah wakaf di Provinsi Maluku, khusus untuk Kanwil Agama Provinsi Maluku. Dan Pak Kanwil itu diberikan batas waktu. Deadline waktunya itu sebelum bulan September itu sudah pengurusan tanah wakaf di Provinsi Maluku itu sudah harus punya progres. Untuk itu bagian terpenting selain dari program-program terpenting lainnya yang diisyaratkan oleh Pak Menteri kepada Pak Kakanwil di Provinsi Maluku. Baik Pak, pertanyaan berikut ini masih terkait dengan tanah wakaf Pak. Untuk tahun ini apa yang dilakukan oleh Bidang Bimbingan Masyarakat Islam dalam mengimplementasi program sertifikat tanah wakaf Pak? Ya, kami bersyukur untuk tahun ini Provinsi Maluku sudah punya badan BIW dari provinsi yang kepengurusannya kemarin itu berakhir, Badan Wakaf Indonesia Provinsi Maluku yang kemarin berakhir di 2023. Tahun ini Skap Dirjen Bimas Islam sudah menerbitkan untuk kepengurusan 2024 sampai dengan 2029 dan diketuai oleh Pak Ustadz Abdurrahman Tuanaya. Itu salah satu badan yang nanti akan bekerja sama dengan Kementerian Agama dalam rangka itu. Yang kedua, strategi yang kami ingin capai adalah salah satunya bekerja sama dengan Badan Pertanahan Provinsi Maluku, MOU. Dan insya Allah kami rencanakan MOU-nya pada tanggal 25 April, insya Allah di hari Kamis nanti. Dan itu MOU dalam rangka untuk mempercepat pengurusan tanah wakaf di Provinsi Maluku. Baik Bapak, selain dari langkah-langkah strategi yang sudah Bapak planning untuk ke depan nanti terkait dengan penyelesaian tanah wakaf, apa ada target tertentu dalam penyelesaian sertifikat tanah wakaf? Ya, perlu kita ketahui dan seluruh pemirsa mengetahui bahwa proses tanah wakaf di Provinsi Maluku yang belum punya sertifikat itu ada 260, dan dari 260 ini bertebar di semua kabupaten kota di Provinsi Maluku. Nah, insya Allah untuk target yang akan kami capai sudah barang tentu harus 260 itu harus selesai. Tapi sesuai dengan kendala dan
persoalan-persoalan yang dihadapi di kabupaten kota khususnya. Ada tanah yang memang ketika ahli waris pertama sudah mewakafkan, tapi karena mungkin dia sekarang duduk dalam strategi perdagangan, nilai itu sudah semacam dominasi mempengaruhi keturunan ahli waris itu, sehingga mereka tidak lagi membuat wakaf atau menarik lagi proses wakafnya. Yang sehingga untuk Provinsi Maluku yang kami targetkan insya Allah 175 yang harus memiliki sertifikat, karena ini sudah memiliki AIW dan APIW. Nah, kalau itu sudah berarti tinggal pengurusan ke pertanahan. Salah satu kendala persetujuan pertanahan adalah proses untuk MOU dengan pertanahan, dan itu sudah kami laksanakan koordinasi, dan mudah-mudahan di tanggal 25 nanti bisa terrealisasi untuk penandatangan MOU, dan teman-teman kabupaten kota kami undang secara keseluruhan, baik dari Kasih Bimas Islam Kabupaten Kota maupun Kasih dari teman-teman di pertanahan, agar menyaksikan dan insya Allah mendapat arahan dari Pak Kakanwil sekaligus dengan Ibu Kakanwil Pertanahan Kantor Pertanahan Provinsi Maluku. Baik Pak, dari target yang Bapak tempuh nanti terkait dengan penyelesaian tanah wakaf itu sendiri, tadi Bapak sempat bersinggung terkait dengan ada tantangan. Iya. Seperti apa tantangan yang Bapak maksud? Coba bisa dijelaskan Pak? Ya, tantangan klasik kita adalah SDM kita. Memang bicara terkait dengan pengurusan tanah wakaf ini membutuhkan personil Kementerian Agama yang memiliki leader konsep koordinasi yang bagus, terus memiliki daya tahan dalam rangka untuk pengurusan itu sendiri, karena membutuhkan, kita tahu dan kita yakini bahwa konsep geografis Provinsi Maluku khusus kabupaten kota, teman-teman Kawah maupun teman-teman Kandepak itu jauh dari kantor pertanahan, dan terkadang kurang koordinasi dengan teman-teman di pertanahan, sehingga harus ditingkatkan pengetahuan tentang bagaimana mengurus tanah wakaf kepada teman-teman tenaga baik dari Bimas Islam, Kepala Kawah maupun teman-teman JFU, JFT yang bertugas untuk pengurusan tanah wakaf. Itu yang pertama. Tantangan kita adalah SDM. Yang kedua, tantangan kita juga terkait dengan letak geografis. Karena bicara terkait dengan pengurusan sertifikat tanah wakaf ini, terkadang masjid dan musala kita itu jauh dari ibu kota kabupaten. Bahkan menempuh jarak yang sangat rumit, membutuhkan biaya yang besar. Sehingga memang salah satu kendalanya adalah anggaran, yang memang saat ini khusus untuk Bimas Islam tidak ada anggaran untuk pengurusan tanah wakaf. Nah, untuk itu bagian terpenting adalah bagaimana mendidik dan membangun loyalitas mereka, integritas mereka, komitmen mereka untuk mengurusi tanah wakaf ini, bagian dari tanggung jawab dan tupoksi pegawai Bimas Islam khusus di Kawa maupun di Bimas Islam itu sendiri. Itu tantangan kita, baik dari segi SDM, letak geografi maupun anggaran dan keikhlasan bekerja. Baik Pak, terkait dengan tanah wakaf, sekarang kita beralih ke pertanyaan berikut, dan ini juga tidak kalah penting karena ini menyangkut masalah terkait dengan penyuluh. Sejauh mana Pak peran penyuluh sebagai duta moderasi beragama di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Provinsi Maluku Pak? Ya, penyuluh kita, Bapak dan Ibu, sesuai kata Pak Menteri bahwa untuk mengurusi kemaslahatan umat, maka penyuluh Islam itu harus memegang prinsip, sebagai Muslim kami meyakini kebenaran agama yang kami peluk. Namun bukan berarti itu menghalangi kami untuk menghormati keyakinan agama lain. Ini statement Pak Menteri. Sehingga motivasi penyuluh
khusus untuk penyuluh di Provinsi Maluku itu berjumlah PNS dan non-PNS itu ada 640. Sedangkan untuk PNS-nya sendiri itu 430. Nah, sisa ini yang memang harus dibagi sesuai dengan kota kabupaten kota. Nah, sehingga kita yakini bahwa apapun yang kita laksanakan, situasi apapun yang kita ingin raih, maka harus sama-sama bekerja dan bekerja bersama dengan penyuluh-penyuluh di Provinsi Maluku, khusus penyuluh agama Islam. Sehingga target kedamaian, ketentraman, kehidupan kekeluargaan yang selama ini sudah terjadi, dan apalagi Maluku disebut sebagai laboratorium kerukunan umat beragama, itu bisa tercapai apabila kita sama-sama bekerja dengan penyuluh, baik penyuluh Islam, Kristen, Protestan, Katolik, maupun penyuluh-penyuluh agama lain yang ada di Provinsi Maluku. Baik Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir di sesi kita pada kesempatan ini, masih seputar penyuluh ya Pak ya. Dengan siapa penyuluh berkolaborasi dalam upaya meningkatkan kapasitas mereka guna memfasilitasi dialog antara umat beragama? Ya, untuk penyuluh berkolaborasi harus membuka diri dengan instansi vertikal lainnya, baik instansi yang berada di pemerintah daerah maupun instansi yang berada di kejaksaan, kepolisian, dan itu. Dan juga kepada teman-teman lembaga-lembaga keagamaan. Untuk lembaga keagamaan kita tahu bahwa di Provinsi Maluku ada 133 lembaga keagamaan ormas Islam, 616 dai, dan penyuluh harus mesti masuk di wilayah itu, 291 ulama, dan 1957 majelis ta'lim. Nah, majelis ta'lim ini adalah tupoksi dari penyuluh agama. Nah, bayangkan kalau penyuluh, salah satu penyuluh saja, tidak berkoordinasi dalam rangka untuk menciptakan kedamaian, mensosialisasikan program Kementerian Agama maupun program pemerintah dalam rangka stunting saja yang saat ini digalakan, maka pengaruhnya sangat luas bagi kehidupan kita ke depan. Oleh karena itu, penyuluh agama wajib hukumnya untuk berkoordinasi dengan instansi baik pemerintah daerah maupun instansi vertikal lainnya di lingkungan kerja mereka masing-masing, dan juga kepada organisasi keagamaan, baik organisasi keagamaan Islam maupun organisasi keagamaan agama lain di masyarakat, dan tokoh agama ataupun ulama ataupun pendeta maupun pemuka-pemuka agama lain dalam rangka untuk membicarakan hal terkait dengan pemahaman agama dengan bahasa agama yang damai, dan khusus untuk Islam itu Islam rahmatan lil alamin. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasan dari setiap pertanyaan saya. Semoga apa yang disampaikan barusan selalu menjadi referensi positif bagi kita semua. Sahabat religi, dengan demikian berakhirlah podcast kita di hari ini. Sampai jumpa di podcast edisi berikutnya. Sekian dan terima kasih. Saya Siti Arfa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.